Kaisar Agung Dao Bela Diri. Bab 3353 Pengalaman baru. Hantu roda sumber kedua lebih besar dari hantu roda sumber pertama yang dipadatkan sebelumnya. Hantu roda sumber besar menjebak hantu roda sumber kecil. Aura keduanya menyatu dan tampak saling terkait. Gerakan kekuatan jalan tak terbatas, kekuatannya tak terbatas. Dengan kultivasi alam Kaisar Suci, pencapaian kondensasi dua hantu cakra sumber dapat dikatakan berada di luar imajinasi. Ini sungguh suatu berkah. Wajah Luo Xiu menunjukkan kegembiraan, meskipun dia tidak dapat pergi ke Akademi Diri Sejati untuk mendapatkan sumber daya guna lebih meningkatkan dirinya. Namun, ia juga menemukan peluangnya sendiri di sini. Bahkan, batu besar itu mengandung banyak kekuatan asli. Jika ia terus berlatih dalam pengasingan, ia seharusnya dapat berlatih ke alam yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Luo Xiu kembali memasuki kondisi pengasingan. Dia tahu betul bahwa jika kemajuan kultivasinya gagal, orang-orang di Akademi Diri Sejati akan mengambil sumber daya yang seharusnya menjadi miliknya. Orang-orang pasti akan memperlebar jarak dengannya. Dia juga mendengar tentang kreasi Akademi Diri Sejati, seperti pagoda Yuanling yang dikabarkan. Dikatakan bahwa kekuatan Yuanling yang terkandung di dalamnya disempurnakan oleh orang-orang kuat di alam Yuanju dengan menggunakan cara-cara hebat dan dapat diberikan ke alam Yuanju. Orang-orang berikut menggunakannya dalam latihan mereka, dan hasilnya luar biasa. Selain itu, masih banyak lagi ciptaan lainnya yang masing-masing sulit ditemukan di dunia. Dalam hal sumber daya, Luo Xiu sudah tertinggal. Sekarang dia akhirnya memperoleh kekayaan besar di tanah kuno yang hancur ini. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu, bangkit dan mengejar ketertinggalan. Masalah tentang Luo Xiu telah dilaporkan. Di dunia yang luas dan abadi ini, 9 tempat suci abadi memiliki status tertinggi, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Masalah Luo Xiu yang menjadi sasaran dan dibunuh menarik perhatian beberapa petinggi. Sebab di mata para petinggi ini, jika seorang jenius dengan potensi tak terbatas menjadi sasaran dan dibunuh, masalah ini akan berdampak teramat buruk. Apa yang membuat talenta muda lainnya berpikir tentang hal ini? Bencana semakin dekat. 9 tempat suci abadi telah mengumpulkan sumber daya yang tak terbatas untuk membina para ahli terbaik guna menghadapi bencana. Namun, seorang pria kuat masa depan telah terbunuh. Hal ini membuat beberapa orang penting menjadi sangat marah. Sejak saat itu, seorang petinggi turun tangan. Bukankah kamu melemparkan Luo Xiu ke tanah penghancuran Cugu dan membiarkan dia berjuang sendiri? Dalam hal ini, demi keadilan, semua orang di True Self Academy juga harus pergi ke tanah penghancuran kuno untuk mengalaminya. Begitu berita ini keluar, banyak orang berkuasa segera mengubah ekspresi mereka. Lagi pula, tempat seperti tanah kehancuran kuno terlalu berbahaya, dan bahkan Kaisar tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Bagi banyak jenius muda untuk mengalaminya, bukankah itu berarti mereka akan mati? Namun dalam isu ini, para petinggi bersikap tegas. Meskipun pasti ada orang-orang penting yang terlibat dalam insiden Luo Xiu, pihak lain tidak bersikap masuk akal dalam masalah ini, jadi tidak ada cara untuk membantahnya. Akan tetapi, apa yang disebut pengalaman itu tidak benar-benar membuat begitu banyak jenius mati, dan mustahil bagi jenius lainnya untuk terkubur bersama Luo Xiu hanya karena kematiannya. Dikatakan sebagai suatu pengalaman, tetapi itu memang sebuah pengalaman. Meskipun ada tingkat bahaya tertentu, selama Anda memiliki cukup kekuatan dan keberuntungan, Anda masih dapat bertahan hidup, dan Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan dari tanah kehancuran kuno. Pada saat yang sama, para jenius di True Self Academy juga dapat memilih untuk menolak, dan akibat penolakan tersebut adalah mereka akan dieliminasi dan dipulangkan. Sejak saat itu, mereka tidak akan diizinkan memasuki True Self Academy untuk berlatih lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap orang jenius yang bergabung dengan True Self Academy telah menerima banyak manfaat, meskipun mereka yang paling banyak memperoleh manfaat adalah mereka yang berada di puncak. Tetapi orang lain, bahkan mereka yang berada di bawah, telah menerima jauh lebih banyak sumber daya pengembangan daripada yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, dalam kasus ini, hanya sedikit orang yang akan memilih untuk pergi. Meskipun mereka tahu ada bahaya, banyak orang tetap ingin mencobanya. Lagi pula, setiap jenius yang bisa masuk Akademi Diri Sejati, meskipun kekuatannya lemah, tetaplah jenius teratas di antara kekuatan besar lainnya. Jika dia dipulangkan seperti ini, itu tidak akan baik untuk kepercayaan Tao-nya. Juga merupakan pukulan. Periode waktu berikutnya, banyak jenius dari True Self Academy mulai bergerak menuju tempat di mana para leluhur dihancurkan. Ada banyak jenius, baik pria maupun wanita. Para pria sekaya batu giok, dan para wanita seanggun yang lain. Siapapun di antara mereka adalah pemimpin di kalangan generasi muda, putra surga yang bangga. Berdiri di kejauhan dan melihat lokasi reruntuhan kuno, tidak peduli seberapa percaya diri Anda akan merasa sangat takut, karena semua orang mengetahuinya dengan sangat baik. Tempat seperti Cugu Destruction Land yang bahkan tidak berani dimasuki oleh Kaisar Realem yang kuat jelas bukan tempat yang baik untuk berlatih. Bahkan semakin tinggi level kultivasi, semakin besar bahaya yang dihadapi setelah memasuki Cugu Destruction Land. Oleh karena itu, bahkan tokoh besar di Origin Realem tidak akan mudah terlibat. Seiring dengan semakin banyaknya bakat yang berdatangan,
Semua orang mengikuti di belakang seorang pria setengah baya dan seorang pria tua. Pria parubaya itu mengenakan pakaian hijau dan tampak biasa saja. Matanya seperti pedang, yang tampaknya mampu memotong langit, bumi, dan bintang-bintang. Lelaki tua itu berambut abu-abu, dan jejak-jejak waktu mengalir di sekujur tubuhnya. Tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun ia hidup, dan kultivasinya tak terduga, seperti alam semesta yang luas. Dua orang senior, apakah kita benar-benar ingin memasuki tanah kehancuran ini? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Banyak orang telah mendengar tentang tanah penghancur Chugu. Meskipun beberapa orang dengan berani mengikutinya, mereka sedikit gugup ketika mereka berpikir bahwa mereka akan lolos begitu saja setelah memasukinya. Apakah dia masih hidup? Apakah dia benar-benar mati di dalam? Tian Yong melihat ke tempat yang hancur itu. Haha, dia hanya seorang kaisar suci. Dia bahkan belum menembus alam suci. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, sejauh mana dia bisa menentang surga? Lagi pula, dia hanya orang desa dari tempat kecil. Di dunia abadi ini, seorang jenius seperti dia bagaikan pasir di sungai Gangga. Dia tidak layak disebut. Jika dia mati, ya mati saja. Seseorang mencibir dan mengatakan sesuatu tentang Luo Xiu yang bisa dikatakan sangat merendahkan. Jangan terlalu banyak bicara tentang beberapa hal. Jika dia masih hidup dan kita bertemu dengannya setelah kita masuk, itu akan menarik. Tiba-tiba terdengar suara. Hal ini membuat banyak orang curiga. Lagi pula, banyak orang mengira Luo Xiu sudah lama meninggal. Saat ini, masih ada orang yang berbicara untuknya. Apakah mereka tidak takut menyinggung para jenius teratas dari tanah suci abadi? Akan tetapi, ketika mereka menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Xing Fei dari garis keturunan Chugu, beberapa orang tiba-tiba mengecilkan pandangannya. Karena Xing Fei bukanlah orang yang sederhana. Meskipun Chugu telah hancur sejak lama, beberapa orang kuat yang selamat telah berkumpul bersama dan setara dengan kekuatan kelas 1 di dunia abadi ini. Namun, ada begitu banyak dari mereka yang selamat dari bencana pertama. Keberadaan untuk bertahan hidup sangat tak terduga. Dan Xing Fei juga sangat kuat. Meskipun dia relatif rendah hati di Akademi Diri Sejati, tidak ada yang berani meremehkannya. Lalu, berapa banyak di antara kalian yang berani memasuki tanah penghancur Chugu kali ini? Xing Fei tidak tinggal diam pada saat ini, karena sebenarnya, setelah tiba di Akademi Diri Sejati, Luo Xiu sendiri bukanlah satu-satunya yang menjadi sasaran. Namun, secara relatif, Luo Xiu tidak memiliki latar belakang. Meskipun secara nominal ia adalah murid Kaisar Master, Kaisar Master menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul. Di dunia abadi, para jenius dari kekuatan-kekuatan yang dipimpin oleh 9 tanah suci abadi sebenarnya tidak terlalu memperhatikan orang-orang dari garis keturunan ketiga sejak awal. Ketiga meridian ini secara alami merupakan 3 meridian pertama, paling kuno, dan tak berujung. Bab 3354 Dendam Masa Lalu. Banyak orang jenius di True Self Academy juga terbagi dalam beberapa faksi. Fraksi pertama secara alami adalah orang-orang berbakat yang lahir di tanah suci abadi. Mereka merasa lebih unggul dari yang lain dan memiliki latar belakang yang mendalam. Fraksi kedua adalah keturunan dari keluarga atau sekte teratas setelah tanah suci abadi. Orang-orang ini pada awalnya adalah makhluk dari dunia abadi dan terlahir dengan bakat yang sangat tinggi. Bahkan garis keturunan Chugu tidak lemah di dunia abadi, tetapi di sini, mereka hanya dapat dianggap sebagai tingkat ketiga yang terbaik. Karena di Akademi Diri Sejati ini, benar-benar sangat sedikit orang dari 3 garis keturunan tak berujung paling awal dan paling kuno yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Oleh karena itu, perkataan Xing Fei dapat dikatakan sebagai semacam perlawanan. Namun bagi mereka yang menganggap dirinya berasal dari kalangan bangsawan, mereka menganggap perlawanan ini sebagai provokasi. Baguslah. Aku heran, apakah ada orang yang merasa dirinya mulia berani memasuki tanah kehancuran? Iblis dari garis keturunan tertua juga mencibir. Saat mereka menciptakan tanah kuno, ketiga garis keturunan bersaing satu sama lain. Tetapi setelah datang ke Akademi Diri Sejati ini, mereka hanya dapat membentuk aliansi dan melepaskan sebagian dendam masa lalu mereka. Mengapa kamu tidak berani? Seseorang mencibir, tentu saja kami akan pergi ke tanah penghancuran Chugu, tapi kami tetap tidak akan memperhatikanmu dan orang-orang bodoh lainnya. Haha, biar ku beritahu, Luo Xiu sudah lama meninggal. Apa gunanya berdebat soal orang yang sudah meninggal? Pada saat ini, seorang wanita berpakaian biru tersenyum manis. Adapun Luo Xiu, jika dia belum mati, maka jika kamu bertemu dengannya di tanah kehancuran, kamu juga dapat mengatakan sesuatu tentangnya. Wanita yang berbicara itu memiliki latar belakang yang luar biasa dan berasal dari keluarga papan atas di dunia abadi. Keluarga ini memiliki seorang anak ajaib yang sangat menonjol di True Self Academy dan dapat menduduki peringkat pertama. Diam semuanya. Seorang petinggi yang datang bersamanya bicara dengan dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Mengenai masalah Luo Xiu, sebenarnya ada beberapa orang penting yang cukup marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dengan potensi besar. Hanya alam kaisar suci yang telah memadatkan bayangan cakra sumber. Jika dia mengolahnya dengan baik, dia diharapkan akan melangkah ke tahap asal di masa depan. 3 langkah. Jatuhnya seorang jenius seperti itu juga merupakan kerugian besar bagi seluruh dunia abadi.
Sisi lain dari dunia kehancuran sedang merencanakan di tempat asal dan menularkannya ke dunia kehancuran dengan tujuan untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia tidak mati di dunia kehancuran. Dia kembali setelah 9 kematian, tetapi mati karena perhitungan dan penargetan rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin orang tidak marah? Hanya saja masalah ini sudah selesai. Latar belakang orang-orang di Tanah Suci Abadi terlalu dalam. Bahkan jika ada yang terlibat, Luo Xiu mungkin sudah mati, jadi wajar saja tidak ada yang akan terus menyelidiki lebih lanjut. Hanya karena Anda tidak mendalaminya, bukan berarti Anda tidak marah. Jadi ketika saya melihat beberapa orang mengungkit Luo Xiu untuk mencari alasan, saya pun merasa sedikit marah. Menghadapi orang-orang kuat dari Akademi Diri Sejati, para jenius muda dengan latar belakang bangsawan itu tidak berani mengatakan apa-apa, dan mereka tidak terus berdebat. Sebenarnya pengalaman itu juga merupakan hasil campur tangan seorang pembesar untuk melampiaskan amarahnya. Bukankah ada orang yang berkomplot melawan Luo Xiu untuk melemparkannya ke tanah kehancuran demi membela diri? Baiklah, kamu menganggap kejeniusanmu sendiri berharga, maka aku akan sebutkan semua kejeniusanmu juga. Namun secara relatif, para jenius yang akan memasuki tanah kehancuran untuk mengalami semuanya sudah siap, dan mereka tidak akan dilempar begitu saja tanpa persiapan apapun seperti Luo Xiu. Untuk pelatihan kali ini, kami membawa pagoda misterius 9 surga. Pada saat ini, orang penting lainnya berkata perlahan. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang sedikit terkejut. Istana Jiutian merupakan salah satu dari 9 tempat suci abadi. Asal-usul nama ini adalah karena menara Jiutian Xuan. Pagoda Jiutian Xuan merupakan senjata magis yang amat kuat, dan juga merupakan harta karun nomor 1 di Istana Jiutian. Itulah harta karun yang digunakan Istana Jiutian untuk menekan rahasia. Selama bertahun-tahun, kecuali 2 bencana yang pernah digunakannya, harta karun itu tidak akan mudah digunakan pada hari kerja. Sekarang, untuk memungkinkan banyak orang jenius menjalani apa yang disebut pengalaman, apakah perlu menggunakan harta karun seperti itu? Kamu terlalu banyak berpikir. Itu hanya tiruan. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu muncullah sebuah menara hijau kecil dengan cahaya yang berkelap-kelip, dipenuhi aura yang luas dan dalam. Pagoda kecil ini terbuat dari batu giok biru dan memiliki total 7 lantai. Pagoda ini tidak lengkap tanpa 3 lantai dasar. Menara ini awalnya disebut Menara 10 Bumi King Tian. Ini adalah artefak yang diciptakan di sekolah menengah pertama Chaos Source. Itu diambil oleh seorang tetua dari Istana Jiutian saya yang membunuh musuh yang kuat dahulu kala. Sayangnya, menara 10 lantai itu rusak. Basis 3 lapis yang paling penting hilang. Kalau tidak, jika dapat disempurnakan dengan benar, itu mungkin tidak menjadi harta yang sebanding dengan pagoda misterius 9 surga yang sebenarnya. Pada saat ini, pemuda berambut ungu dari Istana Jiutian mulai berbicara dan menceritakan asal-usul harta karun ini. Mendengus. Peri kuno dari klan Gu mendengus dingin. Kau bisa memanfaatkannya dengan paksa dan bersikap sombong seperti yang kau katakan. Apakah kau masih ingin pamer? Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang langsung memandang ke arah peri kuno. Meskipun klan Gu tidak sebaik 9 tanah suci abadi di dunia abadi, namun masih mirip, jadi peri kuno ini memiliki kepercayaan diri untuk berdebat dengan keturunan Istana Jiutian. Yang membuat orang penasaran adalah mengapa peri kuno yang begitu baik ini ingin berdebat dengan pihak lain. Tampaknya bukan tindakan yang bijaksana untuk menyinggung keturunan tanah suci abadi. Dahulu kala, klan Gu saya memiliki cabang di Endless. Dahulu kala ada seorang kaisar dengan potensi luar biasa di Endless, yang merupakan menantu klan Gu saya. Awalnya, dia memiliki harapan untuk menerobos ke alam asal, dan menara 10 bumi langit biru ada di tangannya. Tetapi dia didambakan oleh para tetua Istana Jiutian, dan mereka tidak peduli dengan identitas seorang pria kuat alam Yuanju. Dan pergi untuk merebut harta karun seorang biksu kaisar agung. Sungguh konyol. Yang lebih menggelikan lagi adalah meskipun dia adalah kaisar agung, dia mengandalkan kultivasi kaisar untuk melukai tetua Istana Jiutian dengan parah. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan tetua Istana Jiutian berhasil. Dia hanya mendapat tubuh menara 7 tingkat yang rusak. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian masa lalu ini. Sekarang setelah diceritakan oleh peri kuno, banyak orang langsung merasa tidak senang. Sejujurnya, di antara 9 tempat suci abadi, reputasi Istana Jiutian memang tidak terlalu bagus, dan belum pernah dilakukan sekali atau 2 kali dengan paksa. Sebagai biksu generasi kita, yang kuat dihormati. Yang lemah memegang harta karun, dan yang kuat tentu saja berhak merebutnya. Pemuda berambut ungu itu mencibir dengan bangga. Haha, itu benar-benar bagus. Karena Wutang relatif lemah, Luo Xiu, yang lahir dari Wutang, dibuang ke tanah kehancuran untuk berjuang sendiri. Dengan cara ini, sumber daya teratas dari Akademi Diri Sejati dapat dinikmati oleh Anda dan orang lain. Sungguh hukum rimba, sangat realistis. Peri kuno yang jarang berdebat dengan orang lain, saat ini sedang marah dan sedikit impulsif. Peri kuno, hati-hati dengan ucapanmu. Ada cahaya dingin di mata pemuda berambut ungu itu. Baiklah, mari kita bahas beberapa patah kata tentang apa yang benar dan apa yang salah.
Siapa di antara kalian yang dapat berkultivasi hingga ke tingkatan teratas di dunia abadi di masa depan, dan siapa yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan akhir? Seorang pria besar yang menyertainya berkata dengan tenang. Bab 3355 Hantu Menara Hijau. Para senior yang kuat dari True Self Academy angkat bicara, dan perselisihan itu pun berakhir dengan sendirinya. Namun, jelas bahwa beberapa jenius dari Eternal Holy Land, yang dipimpin oleh mereka, jelas-jelas menjijikan bagi Xing Fei, Mozi, Xianyu, dan yang lainnya. Meskipun Tianyong juga berasal dari garis keturunan tak berujung, karena dia memiliki bakat waktu yang unik dan seorang wanita, para jenius di tempat suci abadi yang utama tidak hanya tidak menolaknya, tetapi juga ingin memenangkannya. Bakat waktu semacam ini bukanlah garis tatanan waktu yang tak berujung, tetapi kekuatan waktu yang masih dapat memberikan efek dahsyat setelah mencapai tingkat dunia abadi. Tatanan waktu yang tak terbatas, paling-paling berada di tangan orang-orang kuat di alam Kaisar Agung. Begitu seseorang menerobos ke alam asal, tatanan waktu ini akan kehilangan pengaruhnya kecuali seseorang memahami kekuatan waktu yang sesuai dengan alam asal. Namun, bakat Tianyong terhadap waktu berbeda. Bakat ini mampu berkembang, yang berarti jika ia mencapai alam asli di masa depan, ia akan memadatkannya menjadi roda sumber dengan kekuatan waktu. Ini luar biasa. Di dunia abadi, dikatakan bahwa tidak lebih dari 3 orang kuat di alam asal yang telah menguasai kekuatan waktu, dan masing-masing dari mereka hampir tak terkalahkan di antara orang-orang kuat di alam yang sama. Pada saat yang sama, dengan menara 10 bumi langit biru yang dihancurkan oleh orang-orang kuat dari Akademi Diri Sejati, itu berarti banyak orang jenius akan dikirim ke tanah penghancuran kuno untuk pelatihan. Meskipun menara King Tian Sidi telah rusak, hanya 7 lapis badan menara dan 3 lapis dasar menara yang hilang, esensi senjata ajaib ini, bagaimanapun juga, adalah artefak sumber utama, dan di antara artefak sumber utama, ia juga memiliki tingkat yang sangat tinggi. Hal semacam itu dapat disebut sebagai harta karun. Kemudian, orang-orang kuat istana Jiutian kembali berkorban menyempurnakannya dan membuat replika pagoda Jiutian Xuan dengan menggunakan badan menara 7 lantai pagoda King Tian Sidi. Meskipun ada harta karun yang menjaganya, itu mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Begitu kalian memasuki tanah kehancuran kuno, apapun bisa terjadi. Apakah kalian semua siap secara mental? Seorang pria kuat dari Akademi Diri Sejati melirik banyak biksu muda dan berkata dengan tenang, begitu kalian masuk, akan terlambat untuk menyesalinya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang jenius terdiam sejenak. Sejujurnya, banyak dari mereka datang ke sini dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, tokoh-tokoh besar di True Self Academy telah menyuarakan pendapat mereka. Siapapun yang tidak pergi ke tanah reruntuhan kuno untuk berlatih akan langsung didiskualifikasi dan dikeluarkan dari True Self Academy. Saya mempelajari istana. Tidak ada yang mau diusir, jadi mereka tidak punya pilihan selain datang ke sini meskipun tahu ada bahaya. Namun, ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan nyata, yang terkait dengan hidup dan mati mereka sendiri, beberapa orang langsung ragu-ragu. Saya memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Tepat ketika semua orang terdiam, Tianyong tiba-tiba berbicara lebih dulu. Hal ini mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang pertama yang berani menyatakan posisi dan tekadnya adalah seorang wanita. Dari lubuk hatinya, meskipun Tianyong tidak bergeming, dia tidak akan begitu menonjol. Namun selama kurun waktu itu, entah mengapa dua sosok itu terus bermunculan dalam hati dan pikirannya. Salah satu tokoh itu adalah Luo Xiu yang dikenalnya. Tetapi sosok lainnya adalah orang yang sama sekali tidak dikenal. Jelas saja aku tidak mengenalnya, tetapi dia nampaknya pernah mengenalnya sebelumnya, seperti ada tanda dalam ingatanku, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Kadang-kadang bahkan ada beberapa adegan kenangan samar yang muncul, yang telah mengganggunya akhir-akhir ini. Terlebih lagi, Tianyong punya firasat bahwa seorang pendeta setingkatnya tidak akan mengalami fenomena aneh seperti itu tanpa alasan. Satu-satunya penjelasan pasti adalah adanya keterkaitan antara sebab dan akibat. Jika sebab akibat ini tidak dapat diatasi, maka bisa jadi ia menjadi semacam setan dan rintangan batin yang akan mempengaruhi jalan spiritualnya di kemudian hari. Ini tampaknya ada hubungannya dengan Luo Xiu. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus pergi ke tanah kehancuran untuk melihat apakah Luo Xiu masih hidup atau sudah mati. Apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia perlu memastikannya. Oleh karena itu, ketika senior dari True Self Academy bertanya apakah dia memutuskan untuk memasuki tanah kehancuran untuk mengalaminya, dia mengungkapkan tekadnya tanpa berpikir. Aku pun memutuskan untuk pergi. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan, dan kehormatan. Jika aku benar-benar mati di tanah kehancuran, itu akan menjadi takdirku. Namun, jika aku tidak mati, ini akan menjadi pelatihan dan transformasi fisik dan mental. Petik 2. Bila melihat wanita seperti Tianyong yang punya tekad dan keyakinan yang kuat, orang lain dengan kesombongan dan kejeniusan yang unik tentu tidak akan jauh tertinggal. Semua orang tahu bahwa ada bahaya di tanah kehancuran. Namun, mereka juga tahu bahwa bahaya dan peluang itu ada bersamaan. Jika Anda dapat bertahan hidup dari kesulitan hidup dan mati, itu akan menjadi sublimasi dari alam spiritual.
Pada akhirnya, 70% dari banyak orang jenius telah mengambil keputusan. Tetapi masih ada sejumlah kecil orang yang merasa sulit untuk membuat keputusan seperti itu. Kekuatan orang-orang ini berada di level terendah di True Self Academy. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan mereka yang berada di peringkat pertama di True Self Academy. Jika mereka masih mati di tanah kehancuran, semuanya akan hilang. Nul. Namun jika mereka tidak pergi, bahkan jika mereka dikeluarkan dari True Self Academy, dengan bakat dan potensi yang mereka miliki, jika mereka kembali ke kekuatan asalnya, masih ada harapan bagi mereka untuk bangkit dan berdiri di antara yang kuat di masa mendatang. Namun secara relatif, mereka mungkin bisa menjadi kuat di masa depan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menjadi ahli tingkat atas karena mereka tidak memiliki keyakinan dan tekad seperti para ahli tingkat atas. Kalian hebat. Setelah mereka yang menyerah disuruh pergi, kedua orang kuat dari True Self Academy melirik orang-orang yang tersisa dengan rasa lega di mata mereka. Meskipun para jenius seperti Luo Xiu telah tiada, masih banyak sekali jenius yang memiliki iman dan tekad yang kuat, yang setidaknya berarti masih ada harapan bagi dunia abadi. Bagaimanapun juga, generasi muda adalah representasi masa depan. Jika generasi muda terlalu buruk, maka dunia yang kekal akan tampak kehilangan masa depannya. Tidak banyak waktu tersisa untuk dunia abadi. Selanjutnya, semua jenius yang memilih memasuki Land of Destruction untuk merasakan pengalaman dibagi menjadi tim yang terdiri dari 4 orang. Setiap tim dapat menerima menara kecil kecemerlangan dari orang-orang kuat di True Self Academy. Menara kecil ini bukanlah benda nyata, melainkan hantu yang terbentuk dari langit biru yang terkondensasi dan 10 menara bumi. Sekalipun itu hantu, itu juga hantu harta karun yang dapat berperan menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Menurut apa yang dikatakan orang-orang kuat di Akademi Diri Sejati, jika ada bahaya, selama teknik rahasia diaktifkan, bayangan harta karun akan membungkus mereka dan terbang keluar dari tanah kehancuran dan kembali ke pagoda King Tian Sidi. Tentu saja, tindakan asuransi semacam ini tidak mutlak. Begitu terjadi kecelakaan khusus, kemungkinan tidak dapat kembali hidup-hidup tidaklah kecil. Lagi pula, ada banyak bahaya di tanah yang hancur, dan bahkan orang kuat di alam Kaisar Agung tidak dapat melarikan diri dengan utuh. Pergilah, jika kali ini kalian bisa kembali hidup-hidup, itu akan menjadi transformasi bagi kalian. Mungkin setelah kembali, beberapa dari kalian bisa mundur dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Kedua guru dari Akademi Diri Sejati berkata perlahan, lalu mengangkat tangan dan melambai, bayangan berbentuk menara melilit para jenius dan terbang menuju tanah kuno yang hancur. Bab 3356 Di manakah kita tidak bertemu dalam hidup ini? Dari luar, kehancuran dan kebobrokan tanah terpencil Cugu memancarkan suasana kuno dari perubahan waktu. Namun, saat mereka memasuki tanah kehancuran, semua orang menyadari bahwa apa yang mereka lihat dari luar hanyalah ilusi kedamaian. Di negeri kehancuran yang sesungguhnya, keadaannya akan lebih sunyi lagi, dengan niat membunuh yang mengintai di antara langit dan bumi, dan suasananya pun luar biasa kacau. Dan semua orang juga menemukan bahwa setelah mereka memasuki tanah kehancuran, tampaknya mekanisme teleportasi acak telah dipicu. Melihat sekeliling, mereka tidak melihat orang lain, hanya 4 anggota tim yang diselimuti oleh tirai cahaya yang jatuh dari bayangan menara biru. Pribadi, pria berambut ungu dari Istana Jiutian adalah pemimpin sebuah tim kecil. 3 orang yang mengikutinya juga merupakan murid Istana Jiutian, 2 pemuda dan 1 wanita. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Seketika mereka menyaksikan suatu pemandangan yang amat menggemparkan, yakni suatu kekuatan dahsyat yang dahsyat meliputi suatu area yang luas. Melarikan diri. Ekspresi pria berambut ungu itu berubah dan dia berteriak tanpa ragu. Ketiga orang di sekitarnya juga mengambil tindakan, memanfaatkan cahaya pelarian dan melarikan diri ke kejauhan. Jelas, mereka telah mengumpulkan informasi dan intelijen yang relevan sebelum datang, dan mereka tahu betapa mengerikannya kekacauan ini. Begitu mereka terlibat, bahkan yang kuat di alam Kaisar Agung tidak akan terhindar. Kekacauan yang hebat itu hilang secepat datangnya. Meskipun kecepatan reaksi mereka tidak lambat, mereka tetap terhanyut dalam hiruk-pikuk itu. Jika bukan karena perlindungan hantu menara biru, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tempat ini benar-benar terlalu berbahaya. Ketika Luo Xiu dilempar ke sana, dia tidak memiliki perlindungan dari hantu harta karun. 5 tahun telah berlalu dan dia telah mati entah sudah berapa lama. Salah satu dari mereka berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ya, jika tidak ada harta karun yang melindungi kita, kita semua pasti sudah terluka parah saat itu juga. Dan terluka parah di tempat berbahaya seperti itu tidak ada bedanya dengan kematian. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Para tetua juga mengatakan bahwa sebenarnya ada ciptaan besar di tanah yang hancur, yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di masa lalu. Dalam perang besar yang menghancurkan era ini dan dunia, dikabarkan bahwa penguasa alam abadi mengambil tindakan. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal? Pria berambut ungu itu berkata, contohnya, jika kita bisa mendapatkan batu ilahi langit asal, yang dipelihara dalam ki asal selama ratusan era kekacauan, itu akan membuat kultivasi kita semakin maju. Selagi mereka berbicara, mereka berempat juga berjalan hati-hati ke arah tertentu.
Waktu dan ruang di tanah kehancuran itu istimewa, dan mustahil untuk menentukan arahnya di sini. Seiring berjalannya waktu, kesadaran mereka merasakan bahwa atmosfer kacau di sekitar mereka tampaknya semakin lama semakin ganas, yang berarti bahwa mereka secara bertahap mendekati bagian yang lebih dalam dari tanah penghancuran Jugu. Semakin dalam suatu tempat, semakin kuat pula medan perangnya. Kadang-kadang terkena dampak dari kekuatan kekacauan, hantu menara hijau yang tergantung di atas kepala mereka juga berdengung dan bergetar, seolah-olah akan runtuh sewaktu-waktu dan berada di ambang kehancuran. Hal ini membuat pria berambut ungu dan yang lainnya sedikit khawatir. Tanpa perlindungan dari hantu menara biru, mereka mungkin telah mati setidaknya 2 atau 3 kali di sepanjang jalan. Akan tetapi, meskipun mereka ingin diam saja, mereka hanya dapat dipaksa bertindak setiap kali ada berbagai kegilaan mengerikan yang terbentuk oleh kekuatan kekacauan. Dan selama mereka mengambil tindakan, mereka akan semakin dekat ke kedalaman tanah kehancuran. Seiring berjalannya waktu, wajah lelaki berambut ungu dan yang lainnya menjadi semakin pucat, karena mereka merasakan krisis yang besar di hati mereka. Anda tidak dapat melihat orang hidup atau mayat. Di tempat yang berbahaya seperti itu, bahkan kaisar tidak dapat bertahan hidup selama 5 tahun. Orang itu pasti sudah meninggal sejak lama. Pria berambut ungu itu tiba-tiba berkata demikian. Hanya mereka yang benar-benar mengalaminya sendiri yang dapat memahami kengerian tempat kuno yang hancur ini. Akan tetapi, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ketiga teman sekelas di sekitarnya semua memandang ke satu arah dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dikatakannya. Apa yang sedang kamu lihat? Pria berambut ungu itu mengerutkan kening. Mengingat statusnya, agak tidak sopan bahwa ketiga murid ini menutup telinga terhadap apa yang dikatakannya. Namun, saat dia mengikuti arah pandangan ketiga orang itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, seperti melihat hantu. Di tanah kuno yang hancur ini, tanah yang rusak dan bintang-bintang mengambang di mana-mana. Sebuah gunung tandus yang tidak begitu menarik perhatian, mengambang di kehampaan. Namun bedanya, di gunung ini ada seorang tokoh yang berdiri gagah dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kita bertemu di mana-mana dalam hidup. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat seperti ini. Ketika melihat segerombolan pria berambut ungu itu, Luo Xiu pun ikut terkejut, karena menurutnya, di tempat berbahaya seperti negeri kehancuran, mustahil para bangsawan berbakat itu bisa masuk dan mempertaruhkan nyawa mereka. Ia mampu bertahan hidup bukan karena seberapa kuatnya dirinya, tetapi karena ia memahami misteri kekuatan kekacauan dan mampu menyelamatkan hidupnya. Tetapi bisa bertemu di sini membuat Luo Xiu merasa bahagia dalam hidup. Lagi pula, alasan mengapa dia dilemparkan ke tempat ini seperti anak terlantar yang harus berjuang sendiri adalah karena tindakan beberapa orang kuat di belakang orang-orang seperti pria berambut ungu itu. Kamu. Keempat orang itu tercengang bagaikan melihat hantu, tak percaya. Terutama saat mata mereka melihat batu besar di samping Luo Xiu, mata mereka hampir terbelalak. Meskipun ada formasi di sekitar batu besar itu untuk menghalangi kebocoran nafas, mereka tetap merasakan nafas asli yang murni. Batu dewa asal yang sebesar itu? Tahukah kamu? Batu dewa asal seukuran kepalan tangan sangat bernilai di dunia abadi, dan dapat membuat para ahli alam Kaisar Agung bersaing memperebutkannya demi mendapatkan kesempatan terobosan dengan kekuatan dewa asal. Dan seberapa besar batu di sebelah Luo Xiu? Itu hanya seukuran bebatuan. Jika dibagi menjadi seukuran kepalan tangan, bukankah itu tidak terbayangkan? Keberuntungan besar. Mata pria berambut ungu itu berkedip, dan matanya bahkan tidak lagi terfokus pada Luo Xiu, tetapi pada batu besar di sebelahnya. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya juga bereaksi. Ekspresi terkejut dan tidak percaya mereka pun disingkirkan, dan tatapan mata mereka berubah menjadi penuh semangat. Bagaimanapun, sepotong batu dewa asal yang begitu besar mengandung sejumlah besar kekuatan dewa asal. Keberuntungan yang begitu besar ada tepat di depan mereka, dan dampak yang begitu besar bahkan membuat mereka mengabaikan bagaimana Luo Xiu, yang dianggap telah lama meninggal, dapat bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup tidaklah penting. Yang penting batu dewa asal ini harus diperoleh. Bagaimana dengan Luo Xiu yang tidak mati? Itu bahkan lebih mudah, bunuh saja dia sepenuhnya, tidak ada orang lain di sini, bahkan jika dia terbunuh, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Dan mereka tidak menyangka mereka tidak bisa membunuh Luo Xiu, karena selama beberapa tahun terakhir, Luo Xiu terjebak di tanah yang hancur ini dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui, dan mereka semua menerima banyak sumber daya di Akademi Diri Sejati. Dan kultivasi mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, selain kultivasi dan kekuatan tempur mereka sendiri, ada juga hantu harta karun Qingta. Bahkan jika itu hanya hantu, itu tetaplah harta karun. Setelah diaktifkan, bukankah mudah untuk membunuh seorang yang mulia suci?